Tapi kalau apakah semua mah itu adalah nyeri ulu hati? Belum tentu. Jadi nyeri ulu hati itu bisa saja disebabkan karena gangguan jantung. Banyak sekali dokter mitos mengenai sakit mah itu berkaitan dengan sakit jantung. Begitu. Itu bagaimana dokter? Pada pasien-pasien dengan nyeri ulu hati, itu harus berhati-hati, Mbak. Benarkah ini karena lambung ataukah sebetulnya ini karena jantung? Halo Sobat Granostik semua, kembali lagi bersama channel favorit kalian yaitu Granostik Center. Podcast ini adalah salah satu rangkaian opening Granostik Medical Center. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nyeri ulu hati. Oke, di sini kita kedatangan dokter yang sangat spesial yaitu dokter spesialis penyakit dalam. Selamat datang dokter. Ya, terima kasih. Bisa sebelum kita masuk ke materi, bisa boleh dikenalin dulu dong dokter? Baik, terima kasih Mbak Lina. Nama saya adalah Dr. Ardiarini Diah Safitri, spesialis penyakit dalam Vinasim. Saya dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Granostik Medical Center, Mbak. Oke, terima kasih dokter atas kesempatannya. Jadi kita akan membahas mengenai nyeri ulu hati nih dokter. Yang memang sakit ini tuh kayak sangat ini sekali banyak ya, sangat gitu banyak ya. Sekali dirasakan oleh mayoritas ya anak-anak. Oke, masuk ke beberapa pertanyaan ya dokter ya. Sebagai awal nih dok, bisakah dokter memberikan penjelasan antara nyeri ulu hati dan sakit mah dokter? Oke Mbak, terima kasih. Jadi banyak orang tuh mengeluhkan ya nyeri ulu hati. Kadang-kadang juga ngomongnya mah gitu ya. Yeah. Apa sih bedanya sebetulnya antara nyeri ulu hati dan mah gitu ya? Jadi kalau nyeri ulu hati itu bisa mewakilkan dari semua rasa yang tidak enak yang dikeluhkan di bagian ulu hatinya. Nah, nyeri ulu hati ini banyak sebetulnya penyebabnya. Dan salah satunya adalah memang penyakit mah. Penyakit mah itu sebetulnya apa sih ya? Kalau kami dari bidang kedokteran, mah itu lebih dianalogikan dengan keluhan yang berasal dari lambung. Jadi lambungnya mungkin asam lambungnya meningkat. Nah, itu mah. Tapi kalau apakah semua mah itu adalah nyeri ulu hati? Belum tentu. Jadi nyeri ulu hati itu bisa saja disebabkan karena gangguan jantung. Bisa juga disebabkan karena gangguan daripada empedunya. Bisa juga disebabkan yang paling banyak memang karena lambungnya. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau nyeri ulu hati itu adalah istilah yang lebih luasnya gitu ya. Bisa karena lambung, bisa karena jantung, bisa karena empedu atau penyebab lainnya. Tapi kalau misalnya kalau mah itu pasti lebih diarahkan karena penyebabnya adalah karena lambungnya yang bermasalah atau asam lambungnya meningkat. Jadi memang berbeda ya dokter ya antara nyeri ulu hati dan sakit mah ya dokter ya. Yeah. Oke, untuk penyebab mah sendiri nih dokter, apa penyebab dari sakit mah biasanya? Baik, jadi mah itu terjadi karena produksi asam lambung yang meningkat. Nah, penyebabnya bermacam-macam. Bisa mulai dari makanan ya, makanan yang pedas, makanan yang kecut ya. Kemudian juga bisa karena penyebab lainnya karena obat ya, obat-obat anti nyeri. Kemudian yang lainnya itu adalah karena kopi ya salah satunya. Jadi intinya kesemuanya itu makanan pedas, makanan kecut itu bisa mengakibatkan produksi asam lambung meningkat. Yang lainnya lagi mungkin karena terlambat makan nih Mbak. Sering kan karena sekarang nih kaum milenial sibuk sekali atau mungkin pebisnis ya kadang-kadang lupa dengan jadwal makan karena kesibukan daripada kantornya. Nah, ini tentunya akan mengakibatkan asam lambung meningkat. Dan jangan lupa pasien dengan usia tua. Jadi kalau seseorang itu sudah semakin
usianya makin lanjut, itu untuk pelapisnya, jadi lapisan pelindungnya daripada mukosa lambung atau pelindungnya daripada lambungnya itu akan semakin tipis. Kalau orang Jawa tuh bilang namanya lambungnya tipis ya. Itu benar ya. Itu bukan mitos. Memang semakin usia maka mukosa pelindungnya itu akan semakin tipis, sehingga orang-orang yang sudah berusia akan lebih mudah mengalami yang namanya MAH. Kalau di puasa itu ya, kan puasa kalau untuk usia lanjut sudah tidak diwajibkan ya. Itu salah satunya memang ada mekanismenya. Di antaranya memang mekanisme daripada lambungnya itu semakin tipis. Begitu, Mbak. Begitu ya, dokter ya. Untuk sakit MAH ini biasanya ada sensasi seperti terbakar begitu, dokter. Itu bagaimana, dokter? Ya. Jadi kalau sensasi penyakit MAH ini bermacam-macam. Mulai dari rasa terbakar panas gitu rasanya ya. Terutama adalah kalau yang untuk MAH itu adalah yang sebelah kiri, di perut sebelah kiri atau yang di tengah ya. Bisa rasa terbakar, bisa rasa seperti ditusuk-tusuk ya, kayak perih gitu ya, kayak ditusuk-tusuk gitu. Ada juga yang kayak mungkin diremas dilepas ya, diremas dilepas. Jadi sakit MAH ini sensasinya bermacam-macam. Kalau rasa terbakar memang khas ya untuk MAH, dan dia akan membaik biasanya dengan makanan atau dengan, kalau yang paling sering ya mungkin obat-obat antasida ya, mungkin banyak kan yang dijual di apotek ya secara bebas. Nah itu biasanya memang khas sekali untuk tanda daripada penyakit MAH gitu. Gitu ya, dokter. Untuk aktivitas sehari-hari, dokter, apa saja yang mungkin perlu dikoreksi untuk penderita sakit MAH ya, dokter ya? Oke, tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama adalah makan tuh harus teratur. Yang disarankan itu adalah 6 jam sekali. 6 jam sekali. Jam 7, jam 1, kemudian jam 7 lagi ya. Selain teratur tentunya juga makan itu juga tidak boleh terlalu malam. Jadi kalau makan itu paling tidak jam 7. Jadi kenapa? Karena harus diberikan waktu supaya lambung itu bisa mencerna dengan baik sebelum kita tidur. Karena pada saat kita tidur, kerja daripada lambung akan menurun, sehingga itu kemudian akan menambah sensasi rasa penuh, rasa tidak enak di dalam perut. Kemudian hindari stres. Ya, memang stres itu tidak bisa dihindari ya, Mbak ya. Nggak bisa, dokter ya. Pasti akan selalu ada. Tapi bagaimana memanage daripada rasa stres itu? Jadi tidak dipungkiri bahwa memang stres itu akan menyebabkan peningkatan daripada produksi asam lambung. Yang lainnya makanan-makanan berlemak, Mbak. Jadi makanan yang berlemak itu memang tidak disarankan untuk pasien-pasien dengan keluhan sakit lambung. Seperti itu. Selain itu ya makanan-makanan yang lain ya, pedas, kecut itu jelas tidak boleh. Seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi memang baiknya kita dianjurkan untuk makan itu 6 jam ya, dokter ya. Betul. Gitu ya, dokter. Itu untuk menghindari ya. Berkaitan dengan itu mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya dengan puasa? Ya. Itu kan puasa itu berapa jam ya, Mbak ya? 12 lebih ya, mungkin sampai 15 jam. Sebetulnya kalau dilihat dari untuk pasien-pasien yang punya MAH itu apa boleh sih untuk berpuasa? Sebenarnya masih boleh. Asal waktunya untuk sahur ya harus sahur. Yeah. Waktunya buka harus buka. Sebetulnya yang menyebabkan MAH itu adalah ketidakteraturan pola hidup. Ya, kadang-kadang makan, kadang-kadang nunggu nanti deh makannya. Kalau lapar gitu ya. Terus sudah nunggu lapar ternyata sibuk, nggak makan lagi ya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian MAH-nya menjadi kambuh gitu. Gitu ya, dokter. Ini banyak sekali, dokter, mitos mengenai sakit MAH itu berkaitan dengan sakit jantung. Begitu. Itu bagaimana, dokter? Oke. Ada benarnya. Jadi sakit jantung itu keluhannya sama. Nyeri di ulu hati. Kalau MAH juga sama, nyeri di ulu hati. Cuman kalau jantung mungkin lebih khasnya adalah di dada sebelah kiri. Tapi dia bisa menyebar sampai ke ulu hati. Orang sakit jantung itu juga bisa mual muntah, sama seperti orang sakit MAH. Nah,
saya selalu memberikan tips buat pasien-pasien saya. Kalau untuk penyebabnya adalah MAH, ulu hatinya karena MAH, biasanya dia akan timbul atau dia akan hilang itu keluhannya dengan asupan makanan. Jadi dengan makan keluhannya membaik. Atau misalnya dia lapar, keluhannya membaik. Itu bisa dua-duanya. Intinya membaik atau memburuk dengan makanan. Berbeda dengan kalau penyakit jantung. Kalau penyakit jantung itu biasanya dia memberat atau memburuk, membaik ya dengan aktivitas. Jadi kalau dia beraktivitas, dia akan memburuk keluhannya. Tapi kalau dia dengan beristirahat, dia akan membaik keluhannya. Dan kalau untuk jantung itu dia akan menyebar ke arah dada kiri dan sampai dengan ke rahang. Jadi beda banget ya. Sehingga apa? Pada pasien-pasien dengan nyeri ulu hati itu harus berhati-hati, Mbak. Benarkah ini karena lambung ataukah sebetulnya ini karena jantung? Ya. Caranya tadi itu kan, kalau misalnya ingin mengetahui lebih dalam, itu memang kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya, pemeriksaan-pemeriksaan untuk rekam jantung dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita harus aware terhadap keluhan MAH ini, yang katanya orang keluhan MAH itu ya, benarkah ini MAH yang karena lambung atau sebetulnya nyeri ulu hati karena jantung, begitu Mbak. Gitu. Untuk sakit MAH ini sendiri, kapan sih dok seseorang itu dianjurkan untuk konsultasi ke tenaga medis, dokter? Oke, sebetulnya MAH itu gampang ya. Bahkan ada orang yang ngomong, pakai jahe gitu ya. Yeah. Atau mungkin pakai minyak kayu putih gitu. Tradisionalnya ya, tradisional gitu ya. Itu akan membaik. Atau bahkan sampai dengan mengkonsumsi obat-obatan yang memang ada di apotek ya, bisa dibeli secara bebas. Sebetulnya nggak apa-apa dengan melakukan hal itu ya, tidak ada salahnya. Namun ketika ada keluhan yang tidak membaik selama lebih dari 3 bulan, kemudian ada penurunan berat badan, ada keluhan yang makin progresif, makin lama kok makin parah gitu ya, ada muntah darah, ada disertai dengan BAB hitam, ada berat badan yang turun. Nah, ada riwayat dari keluarga dengan penyakit tumor ya, tumor lambung ataupun tumor pada pencernaan, maka sebaiknya itu dikonsultasikan. Ya, jadi hal-hal seperti itu buat kami adalah suatu, kalau kita sebutnya namanya alarm simptom. Ya. Artinya kita harus lebih berhati-hati, kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan pemeriksaan yang lebih canggih, bisa USG, bisa juga sampai dengan endoskopi dan yang lain-lainnya, Mbak. Jadi intinya kalau ada tanda-tanda alarm simptom itu jangan diobati sendiri. Ya, jadi harus konsultasi. Betul. Ya. Memang diperlukan untuk konsultasi dini ya, dokter ya. Betul. Jangan sampai terlambat, karena kalau sudah terlambat nanti nanti bisa makin sulit untuk tata laksananya. Seperti itu. Untuk merokok dan konsumsi alkohol seperti itu, dokter, itu bagaimana ya, dok? Kebiasaan-kebiasaan tersebut yang biasanya dilakukan ya oleh seseorang itu bisa mempengaruhi sakit ulu hati ini atau MAH ini, dokter? Betul. Jadi merokok sama alkohol itu memang nggak bagus untuk MAH. Ada teorinya. Jadi merokok dan alkohol itu meningkatkan produksi asam lambung. Jadi sebaiknya untuk pasien-pasien dengan MAH hindari rokok sama alkohol. Itu ada teorinya sih, Mbak. Jadi dia bisa mulai dari hanya mengakibatkan radang pada lambung sampai dengan mengakibatkan perlukaan. Itu memang secara teoritis benar dan itu bukan mitos. Itu adalah fakta. Seperti itu. Kalau misalnya untuk ibu hamil nih, dokter, ibu hamil, apa saran untuk ibu hamil ketika ibu hamil tersebut mengalami sakit MAH? Oke, jadi kalau ibu hamil itu kan dia tuh mengalami peningkatan hormon-hormon ya untuk kehamilannya, untuk menjaga bayinya. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan ini mengakibatkan gangguan pada asam lambungnya. Jadi kalau kita tahu ya, biasanya orang hamil muda gitu ya, Mbak Lina masih tahu ya, orang hamil muda itu apa? Mungkin mual muntah lah, ya sampai masuk ke rumah sakit karena mual muntahnya itu karena pengaruh daripada hormon-hormon kehamilan. Sehingga
akibat daripada MAH pada pasien dengan hamil ini bisa mengakibatkan bayinya akan kekurangan nutrisi. Sehingga untuk pasien-pasien dengan wanita hamil biasanya kita memberikan obat-obat tertentu sih Mbak, jadi supaya asam lambungnya lebih turun selama kehamilan. Dan tentunya makanannya juga harus dijaga nih. Nah, biasanya sukanya apa tuh? Ngidam ya? Ngidam apa sih? Macam-macam dokter, biasanya kecut-kecut. Mangga muda lah apa itu ya. Rujak gitu dokter ya. Nah itu terpaksa tuh, nggak boleh memang ya kalau supaya penyakitnya cepat sembuh. Jadi itu harus dihindari. Tetap sama dengan pada umumnya pasien yang tidak hamil pun juga seperti itu gitu. Ya. Kalau itu tadi ibu hamil berkaitan dengan hormon, kalau orang dengan indikasi obesitas dokter, itu mengapa juga lebih beresiko ke sakit MAH dokter? Ya, jadi orang obesitas itu bukan langsung ke arah MAH-nya ya, tetapi lebih ke arah GERD. Jadi nanti kita harus tahu bedanya antara MAH dan GERD gitu ya. Apa sih bedanya MAH dengan GERD gitu ya? Kalau GERD itu adalah asam lambungnya itu tidak hanya tertahan di lambung, tetapi dia naik sampai ke tenggorokan. Namanya GERD itu bahasanya reflux ya. Jadi asam lambungnya naik ke atas. Sehingga orang-orang dengan obesitas, orang-orang dengan hamil, di mana tekanan di dalam perutnya itu kan tinggi ya. Orang hamil itu karena isinya bayi, jadi tekanan dalam lambungnya ini meningkat karena ada isi bayi di dalam perutnya. Itu mengakibatkan asam lambungnya akan naik ke atas ke darah dada. Begitu juga dengan obesitas. Orang obesitas tekanan di dalam perutnya itu sangat tinggi karena gemuknya gitu ya. Nah, sehingga itu juga akan mengakibatkan terjadinya GERD gitu. Karena memang tekanan ya dok ya. Betul. Lemak berlebih di perut seperti itu ya dokter. Betul. Memang dibutuhkan kita diet dan pola hidup sehat itu tadi ya dokter. Betul, ya. Kalau ibu hamil sudah, obesitas sudah, bagaimana kalau stres dokter? Banyak nih mungkin muda-mudi ya dokter, muda-mudi sekarang itu stres sedikit ke asam lambung, stres dikit ke sakit ulu hati gitu dokter. Itu kaitannya bagaimana sih dok sebetulnya? Jadi stres itu juga mengakibatkan asam lambung meningkat. Kalau misalnya orang itu mau ujian dan sebagainya, itu biasanya asam lambungnya pasti meningkat itu. Bukan hanya itu, misalnya mau haid ya, kalau pada wanita. Kalau katanya terkenalnya apa namanya PMS gitu ya. Ya jadi orang PMS. Period bahasa gaulnya sih dokter. Iya. Nah itu juga gitu, pasti asam lambungnya meningkat. Jadi stres, kemudian PMS itu mengakibatkan asam lambung yang meningkat. Sehingga memang manajerial daripada stres harus perbaiki. Dan jangan lupa dalam terapi untuk MAH. Kadang-kadang kalau kita ada indikasi, oh ini karena stres nih. Kadang-kadang kita tidak hanya memberikan obat-obat seperti obat MAH biasa, tapi juga kita memberikan obat-obat untuk mengontrol stresnya. Mengontrol. Ya, itu jadi untuk istilahnya kalau kita gampangnya penenang ya. Itu kadang-kadang kita membutuhkan supaya memang mengontrol dari faktor stresnya supaya asam lambungnya akan menurun. Gitu Mbak Lina. Gitu. Oke dok, ini pertanyaan terakhir ya dokter. Kita ke obat-obatan dokter. Ke obat-obatan biasanya orang mengenal itu PPA ya dokter. Itu biasanya apa sih dok peran obat ini dalam mengatasi sakit MAH dokter? Oke, PPI sering sekali nih yang digunakan pada saat ini. Jenis-jenis daripada PPI ini contohnya omeprazol, lansoprazol. Pokoknya yang prazol itu semua itu PPI. Kayaknya ada ya dokter ya banyak, di rumah biasanya. Iya, banyak sekali. Stok ya. Ya. Dan itu memang efektif. Istilahnya dia itu memang langsung menekan pada sel yang menghasilkan asam lambung. Jadi dia kuat sekali dibandingkan yang lainnya antasida dan sebagainya. Memang kalau PPI ini kuat ya karena dia langsung menekan produksi daripada asam lambung. Nah, PPI ini bisa digunakan mulai dari dosis yang kecil 1 kali sehari sampai dengan 2 kali sehari. Maksimal itu 2 kali sehari. Tetapi dalam hal efektivitas jangan lupa nih harusnya diminum adalah sebelum makan.
Nah, seringnya itu diminumnya apa? Setelah makan. Nah, itu nggak efektif. Jadi kalau kita makan itu pasti asam lambung akan meningkat sedikit. Nah, untuk menghindari hal itu harus diturunkan dulu dengan menggunakan PPI sebelum makan. Oke, jadi memang baiknya dikonsumsi sebelum ya dok ya? Iya, jangan lupa sebelum makan. Kalau setelah makan kurang efektif. Kurang efektif ya. Jadi nanti jatuhnya lebih ke nggak ada manfaatnya ya dok? Iya, ada sih tapi sangat kurang ya. Kurang sekali. Ya. Oke dokter. Jadi itu tadi sharing kita ya dokter mengenai nyeri pada ulu hati yang mana itu sering terjadi. Sering terjadi. Oke, itu tadi kita sudah sharing banyak sekali dengan Dokter Fitri. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, sangat informatif sekali dokter. Sama-sama. Untuk Sobat Granostik, jangan lupa tetap follow, komen, dan like sosial media kami karena di sana kita akan mendapatkan banyak informasi terkait promo dan pemeriksaan lainnya. Dan juga pembukaan klinik Granostik Medical Center. Terima kasih banyak. Bye-bye. See ya.